Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Terima kasih kalau saat ini kita masih ada, itu karena kebaikan Tuhan. Dan saya mengucapkan bagi kita semua, selamat tahun baru 2026, kiranya kita tetap sehat dan baik-baik saja. Saudaraku, marilah kita terus menerus berada di dalam kedekatan dengan Tuhan, agar kita mengerti rencana dan kehendaknya dalam hidup kita. Pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini yang bertemakan Yesus Sang Pemeran Utama. Hal ini terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 22 sampai 36. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tidak semua orang harus menjadi peran utama dalam pembuatan sebuah film. Yang diperlukan juga peran pendukung dan pembantu. Demikian halnya ketika kita menangkap kesan sosok Yohanes Pembaptis. Dia bukan peran utama, melainkan pemeran pembantu yang harus menyuarakan tentang Yesus. Pada saat itu murid-murid Yohanes Pembaptis merasa iri karena pengikut Kristus yang makin banyak. Di sini kita bisa melihat pemikiran Yohanes Pembaptis yang begitu indah. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kalimat itu kemudian diperjelas dengan alasan-alasan yang lain. Yang pertama, Yesus adalah Mesias, sedangkan Yohanes Pembaptis bukan seorang Mesias. Yang kedua, Yesus datang dari surga, sedangkan Yohanes Pembaptis berasal dari bumi. Yang ketiga, Yesus adalah mempelai laki-laki dan umatnya adalah mempelai perempuannya, sedangkan Yohanes Pembaptis hanyalah sahabat yang ikut bersukacita bersama-sama dengan mempelai laki-laki. Keempat, Tuhan Yesus mendapatkan misi langsung dari Bapa. Artinya di sini Tuhan Yesus adalah standar dari kebenaran yang sejatinya. Dan yang kelima, Yesus dikasih Bapa sehingga segala sesuatu diberikannya untuknya. Keenam, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Yohanes Pembaptis telah melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dia juga memiliki banyak pengikut. Banyak orang juga menyangka bahwa dia adalah Mesias. Bahkan dia anggap sebagai Elia yang telah datang. Yohanes Pembaptis bisa menerima kemuliaan dan pemujaan. Akan tetapi dia sadar betul misi utamanya bukan untuk menjadi peran utama. Misinya di dunia ini adalah untuk menyiapkan jalan bagi Sang Mesias, memberikan panggung besar-besarnya kepada Yesus, Sang Pemeran Utama. Kepada kita juga diberikan misi yang sama seperti Yohanes Pembaptis. Semua pelayanan dan pekerjaan kita bukan untuk membesarkan nama kita sendiri, melainkan untuk memberitakan dan mengagungkan nama Yesus. Sekali lagi, Sang Pemeran Utama adalah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyadari dalam hidup ini, Yesuslah pemeran utama dalam hidup kita. Karena dia pemilik hidup kita, dia yang menciptakan, dia yang menyatakan akan segala sesuatu yang ada di kolong langit ini. Jadi mari kita memiliki kesadaran bahwa Allah adalah pemilik hidup kita, Sang Pemeran Utama untuk mengelola, untuk mengatur hidup kita. Jadi mari kita jangan memiliki kesombongan kalau kita memiliki baik kedudukan, baik jabatan, baik harta. Itu hanya sebuah titipan anugerah yang Tuhan percayakan. Jadi mari
kita hanya bersyukur apa yang kita miliki karena itu pemberian sang pemeran utama.